Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Baiklah, pada hari ini kita mencoba membongkar suatu pohon Pedbana. Pohon ini sudah tertanam di pot ini, pot ukuran 7. Ini kurang lebih tertanam sudah 1 tahun. Jadi target pembuatan pohon Pedbana ini, kami mencoba membuat pohon ini dengan form bentuk longkodek, dan kami coba membuka akarnya menjadi lebih besar. Jadi bentuk pohon nanti kalau di sini kita lihat langsing, di sini mulai sedikit terbuka, dan di bawahnya nanti akarnya juga akan kita buka menjadi lebih lebar. Jadi seed pohon ini dulu saya dapatkan di Thailand, saya bawa pulang ke Indonesia. Pohon ini berumur 7 tahun. Jadi kalau memang ada jenis-jenis tertentu yang memang pertumbuhannya tidak cepat, dia pertumbuhan lebih lambat. Dan untuk jenis Pedbana kita tidak memberikan pupuk yang terlalu banyak. Kita memberi pupuk sekedar saja, sekedar untuk pertumbuhan. Dan kita tidak menggejot pertumbuhan agar karakter pohon menjadi lebih baik. Itu menurut saya dengan jenis tertentu. Oke, coba langsung saja kita bongkar pohon ini kawan. Bisa dilihat ini akar sudah sangat panjang. Jadi setelah kita angkat pohon, langsung kita cuci untuk membersihkan tanah-tanah di perakaran pohon. Setelah kita bersihkan pohon, langsung kita gantung. Oke. Setelah kita gantung, kita harus menunggu lebih kurang seminggu agar mudah dalam penataan akar selanjutnya. Karena akar ini rencana akan kita tata. Oke, kita biarkan pohon dulu selama 1 minggu kawan. Nanti juga kita akan potong daunnya. Ini sudah kita tunggu selama seminggu, karena memang rencana kita kemarin membentangkan pohon membuka lebih lebar. Jadi apabila kita langsung bongkar kemarin, langsung kita buka lebar ini, ada kemungkinan besar seperti saya katakan pohon akan patah. Seperti kita untuk ingin membuka ini misalnya. Jadi kalau seminggu dia lebih lentur dan resiko patah di sini lebih kecil. Kita bisa buka lebih lebar, tapi jangan terlalu lebar juga, bisa dirasakan dia masih bisa kita buka atau tidak. Ini saya sudah siapkan secara umum. Jadi tujuan dari pembukaan lebih lebar ini biar dia nampak lebih besar dan akar ini bisa kita buka lebih lebar nantinya. Jadi ada penyeimbangan antara batang atas dengan akar yang bawah. Langsung kita berikan styrofoam di sini. Jadi ini terbuka, akar ini juga lebih renggang jadinya. Dan kalau kita kira ini masih bisa untuk kita buka, bisa kita naikkan ke posisi lebih atas. Rapat sekarang sudah mulai lebih terbuka. Ini akar ini kemarin memang rencana tidak saya pakai karena memang kita fokusnya akar ini membentuk nanti tanaman dalam begini.
Jadi akar yang terlalu menyilang kemari ini rencana kita buang. Namun semua ini berpulang kepada selera teman masing-masing, sukanya yang bagaimana. Kalau ini ingin kita buka lebih lebar lagi, bisa kita berikan styrofoam lain. Ya. Jadi posisi akar ini lebih leluasa, lebih bebas. Dia tidak rapat lagi. Jadi pas kita melakukan penamaan nanti, dia berpisah antara akar ini dan akar ini. Yang kedepannya apabila saat dia besar, dia memang lama-lama berdempetan berdua. Tapi kalau memang terlalu rapat, bagi saya pribadi kurang bagus kelihatannya apabila akar ini nanti kedepannya menyilang. Makanya kok kita berikan styrofoam ini ganjalan dengan styrofoam ini dia lebih melebar, nanti dia akan berpisah satu-satu kelihatan akarnya. Jadi kalau kita mau ambil bisa. Seperti akar menyilang begini, yang ke belakang ini lebih bagus kita buang. Akar ini apabila kita pakai, ini bisa kita tarik. Tapi saya pikir ini tidak perlu kita pakai akar ini aja. Karena untuk menutup posisi akar di sini, akar ini lebih bagus. Jadi ini bisa kita buang. Seperti akar ini lebih bagus kita buang saja. Ya. Namun semua dalam pembentukan ini tergantung dari selera yang punya pohon. Dan kita tidak terikat dengan aturan tertentu yang harus memaksakan kita untuk baku mengikuti bentuk tertentu. Apabila itu sesuai selera kita, beda kita berbicara dengan form kontes, maka itu kita harus baku mengikuti form yang sudah ditentukan oleh para juri kontes. Tapi kalau memang pembentukan akar secara alami sesuai selera kita, maka tidak ada pembatasan. Dalam setiap pembentukan pohon, setidaknya kita mengetahui bayangan arah ini pohon ini ke depannya. Hari ini kita potong, kita harus membayangkan bagaimana kejadian pohon ini ke depannya. Apa jangka waktu pembongkaran nanti, kita harus bisa membayangkan apa harapan kita terhadap suatu pohon. Ini kalau mau diganjal styrofoam lagi bisa juga nanti. Karena untuk akar begini kalau diganjal dengan lidi membutuhkan lidi yang lebih besar untuk mengganjal. Misal kita tahan begini untuk membutuhkan lidi yang besar. Styrofoam lebih kuat bertahan lebih lama, lebih awet ya. Kalau dengan styrofoam karena ini dia menolaknya keras.
PBN ini kita tidak membuang cabang terlalu banyak. Kita hanya membersihkan sedikit saja. Setelah kita melakukan pemangkasan cabang dan akar, lebih bagusnya kita memberikan fungisida pada bagian yang telah kita potong, baik itu akar ataupun cabang. Pohon sudah tergantung seminggu, jadi ini sudah kering semuanya. Bekas-bekas luka juga sudah kering, bekas potongan juga sudah kering. Jadi sudah saatnya sekarang kita tanam. Jadi kita tanam masih di posisi pot semula. Kita hanya mengangkat pohon, lalu nanti kita beri lingkaran ini dengan plastik fiber. Jadi kita tanam plastik fiber ini, kita letakkan di sini. Setelah itu baru kita tanam pohon. Jadi target kita memang pembentukan akar ini agar menjadi lebih panjang nanti ke dalam. Kalau kita gunakan pot ini, mungkin terbatasnya pergerakan dari akar. Kalau kita tanam segini, jadi pergerakan akar panjang hanya bisa segini. Tapi dengan kita tambahkan plastik fiber ini, jadi peluang akar untuk lebih panjang dan lurus itu lebih besar. Dan ketersediaan hara untuk pohon tentunya tersedia dalam jangka waktu panjang apabila kita menambahkan media nanti di atas permukaan pot ini. Oke, langsung saja kita tanam. Yang pertama kita tambahkan pupuk NPK kurang lebih 1 genggam. Kita tabur, lalu bisa kita aduk. Setelah diberikan pupuk, bagusnya ditambahkan media lain agar akar tidak terkena langsung pada pupuk kimia yang kita berikan. Jadi kita tutup kembali. Jadi plastik fiber ini memang sudah kami bentuk. Jadi bisa dibentuk sebelum atau juga bisa dibentuk setelah ditanam, diberikan plastik fiber. Jadi kami memilih lebih dahulu membentuk baru kita menanam pohon ini. Jadi kita berikan plastik ini. Pohon tetap di posisi tergantung dan baru kita bentuk akar di dalam pohon ini. Jadi sebagian yang memang akar mau kita buka hanya sedikit saja.
Untuk topping paling atas kami menggunakan sekam mentah, hanya sekam mentah. Ini agar tidak terlalu banyak tumbuh rumput di atas media tanam kita. Kalau ada yang mempunyai pasir malang ataupun sekam bakar, mungkin itu lebih bagus, lebih terlihat lebih rapi. Tujuan dari pembentukan pohon ini adalah target kita menanam dengan bentuk long caudex. Jadi bisa dilihat di sini badannya sudah lumayan tinggi. Ini memang kita treatment dari dulunya, dan sekarang kita tambah treatment kedua dengan kita proses, kita tanam sedemikian rupa, dan kita juga membentuk akarnya agar lebih tinggi nantinya. Jadi suatu hari nanti apabila memang kita bongkar ini, akar di sini bisa kita lanjutkan untuk pembesaran. Pada saat kita bongkar nanti ini, akar yang ada dalam sini dia insya Allah sudah menjadi lebih besar dan bisa kita angkat di sini nantinya. Jadi kalau memang ada ini, mudah untuk kita melakukan kontrol dari akar ini. Oke, selesai sudah pekerjaan kita hari ini kawan. Kita telah usai menanam adenium pedbana dengan kaki long caudex. Hari ini tanggal 5 bulan 12 tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti penanaman pohon ini, bisa menanamnya dari sejak seedling kita tanam, kita bentuk akar dari umur kurang lebih 6 bulan atau memasuki 8 bulan, bisa kita langsung treatment untuk bentuk begini. Ada juga bentuk-bentuk lain, nanti kita akan coba membuat video seperti bentuk program akar gurita. Kita juga akan nanti membuat video lengkapnya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh subscriber dan seluruh penonton yang telah setia menonton video ini sampai akhir. Semoga video kami bisa memberi manfaat buat Anda semuanya kawan. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, dan kalau ada ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajri Farm, terima kasih.